negatif. Ada beberapa bagian. Yang pertama ini adalah kita input peredaran usaha secara komersil dulu. Kemudian HPP dia ngeling langsung dari lampiran 2. Jadi di sini ada HPP 41600, otomatis pindah ke lampiran 1. Biaya usaha lainnya, ini juga dari lampiran 2, 4665. Kemudian ada biaya di luar usaha. Ini juga dari lampiran 2. Gitu ya. Selebihnya ini adalah rumus. Penghasilan itu dari usaha, otomatis dari peredaran usaha dikurangi HPP, kurangi biaya usaha lainnya. Kemudian penghasilan dari luar usaha kita input juga sesuai dengan kertas kerja kemarin. Ada biaya di luar usaha, ketemulah penghasilan neto dari luar usaha. Kemudian dijumlahkan penghasilan neto usaha ditambah penghasilan neto luar usaha, totalnya 4971. Ada penghasilan neto komersil luar negeri. Ya, ini asalnya dari lampiran khusus 7A, kolom 5 ya. 7A, kolom 5. Lampiran khusus tadi ada dari Jepang dan Malaysia. Jadi poin 3, jumlah penghasilan neto komersil pastikan sama dengan kertas kerja atau laporan laba ruginya, yaitu 5196225. Kita coba cek angkanya. Ini ya, 5196225. Sudah sama. Omset 51, HPP 41600, umum dan operasional 4665. Nah ini, pendapatan di luar usaha dijumlahkan, dia di luar usaha dijumlahkan. Dia di luar usahanya 815 ini ya. Pendapatan luar usahanya ini. Ingat lampiran 1, bagian 1 masih pakai komersil. Nanti jangan salah. Kemudian kita rekonsiliasi dengan mengisi poin 4, yaitu mengambil penghasilan yang final dan bukan objek pajak. Kemudian poin 5, fiskal positif, tinggal mindahin aja. Yang 6, fiskal negatif. Kita pindahkan dari kertas kerja. Untuk yang final dan bukan objek pajak, jumlahnya 826 juta. Kita cek. Ini ya, penghasilan final dan bukan objek pajak 826 juta. Kemudian untuk koreksi positif, kita tinggal memindahkan 5A sekian, 5B, 5C, dan seterusnya. Ya, kita pindahkan dari kertas kerjanya. Ini benar nggak? Ya, 129, 5B, kita coba pindahin dulu. 550, 5C nggak ada, kita pindahin dulu ya, barangkali ada. Nggak ada, 5D, kemudian 5E, 75, 5F, 250, 5G, nggak ada ya, karena ini untuk CV.
Kemudian untuk 5H, ini juga nggak ada, sanksi administrasi. 5I, ya, penyusutan. 50 juta. Kemudian amortisasi, ini tidak ada. 5J, ya. Terus 5K, yang ditangguhkan. Terakhir 5L, banyak penyusunan fiskal positif lainnya. Oke, ya ini ya. Ini kita ambil dari kertas kerjanya, totalnya fiskal positif 34344. Kita cek, harusnya sama jumlahnya. Ini ya, 3344. Oke, ini udah penyusunan fiskal negatif. Oke, ada di 6A, sorry. 6A. Dan 6B, nggak ada. Kemudian 6C, terakhir 6D. Ya, total 1.195 juta. Sesuai ya. Kemudian fasilitas penanaman modal, ini nggak dapat. Penghasilan neto fiskal, rumusnya, ingat ini rumusnya ada tanda kurung. Laba rugi komersil, penghasilan neto komersil, dikurangi PPh yang penghasilannya kena final dan bukan objek pajak, ditambah koreksi positif, dikurangi koreksi negatif, dikurangi fasilitas. Nih ya, 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 dikurangi 7. Ketemulah laba rugi penghasilan neto fiskal. 6.509.225.000. Angka ini harus sama dengan kertas kerja. Kita coba cek. 6.519.225.000. Sama ya? Sama. Oke. Kemudian jangan lupa catatan kaki di bawahnya. Pindahkan jumlah angka 8 ke formulir induk A angka 1. Jadi yang ini kita pindahkan ke induk. Karena kita pakai Excel dan sudah dirumus, dia otomatis terpindahkan. Ini ya, 6.519.225.000. Sebelum keisian, teman-teman wajib isi kelengkapan identitas dari perusahaannya. NPWP, namanya, jenis usaha, nomor telepon, periode pembukuan. Nah, untuk pembukuan ini, tahun takwimnya mungkin wajarnya Januari sampai dengan Desember. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan menggunakan tahun buku yang berbeda. Biasanya ini perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepang itu bisa dari April ke Maret, bisa dari Juni ke Juli. Ya, jadi memang rada beda dengan pembukuan kita. Kalau di Jepang rata-rata di tengah tahun mereka. Tahun bukunya. Ketika saya jumpai beberapa kasus, ini adalah perusahaan Jepang yang rata-rata kayak gitu. Makanya kita rada susah untuk men-trace-nya. Kemudian hasil yang udah kita isi di lampiran 1 sampai dengan lampiran 6, ini akan otomatis terpindahkan ke induk. Seperti penghasilan neto fiskal, kalau misalnya ada kompensasi kerugian, kita juga masukkan. Karena tidak ada, berarti penghasilan kena pajaknya sebesar penghasilan neto fiskal.
Tarifnya kita milih dihadapkan 3 jenis tarif. Ada tarif pasal 17 ayat 1, ini langsung karena omsetnya di atas 50 M, ini ya, 51 miliar. Ingat, omsetnya itu bukan hanya peredaran usaha saja, tapi peredaran usaha ditambah dengan penghasilan dari luar usaha ya. Jadi omsetnya itu bukan cuma peredaran saja. Kalau misalnya nanti dia di bawah 50 M, dia akan otomatis pindah ke tarif yang B. Terus kalau misalnya tarif yang C. Kalau misalnya dia TBK dengan syarat tertentu, dia otomatis pakai tarif yang B, ya, pengurangan. Kita cek tarifnya berarti tahun pajak 2023. Ini langsung kita kalikan 22%. Hasilnya 1,4. Ya, sama dengan kertas kerja kita. Kemudian ada nggak pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri? Nggak ada ya. Ini maksudnya apa sih, Pak? Kalau misalnya kita udah dipotong di luar negeri, ternyata kelebihan potong, maka otoritas pajak luar negeri memberikan restitusi kalau di kita. Pengembalian ya, restitusi. Nah, itu nanti mengurangi ya, menjadi penambah PPh terutang. Karena kita dapat kredit pajak, ternyata di sana dibalikin duitnya. Tapi seumur-umur belum pernah nemuin ya, kayak gitu. Kemudian ini PPh terutang jumlahnya tetap sama, 1434. Ada nggak fasilitas yang dapat ditanggung pemerintah? Karena ini swasta tidak ada. Kredit pajak dalam negeri jumlahnya segini dari lampiran 3. Kredit pajak luar negeri jumlahnya segini dari lampiran 7A. Jumlah kredit pajak 145, PPh yang harus dibayar sendiri 128 ya. 1.288. Ingat kita masukkan PPh 25 bulanan yang sudah dibayar Januari sampai dengan Desember. Ya. Ketemulah PPh kurang bayarnya 1038. Angka ini harus sama dengan kertas kerja. Kita cek. Ya, 1038 sama ya. Nah, ini 1038 PPh kurang bayar. Kemudian ini bayar kapan? Kalau misalnya posisinya dia lebih bayar, misalnya ini minus, ya, maka kita dihadapkan ke pilihan nomor 13. Apakah minta direstitusikan, diperhitungkan dengan utang pajak, atau pengembalian pendahuluan? Nah, yang paling aman menurut saya, untuk kisaran 5 miliar ke bawah, ya paling cepat ya pengembalian pendahuluan. Tinggal kita ajukan, mungkin dia tidak mengecek substansi, dia hanya mengecek formalitasnya, sudah benar belum perhitungannya sama kelengkapan dokumennya. Kalau sudah 3 bulan dari situ dia balikin duitnya, kantor pajak balikin duitnya. Tapi di waktu-waktu yang akan datang, ini akan menjadi prioritas pemeriksaan keseluruhan. Kan duitnya udah dibalikin dulu, namanya pengembalian pendahuluan. Pemeriksaannya kapan? Belakangan. Bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin tidak diperiksa juga bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita checklist untuk restitusi, maka DJP punya waktu 12 bulan untuk melakukan pemeriksaan. Kebenaran dari nilai lebih bayar itu dan menerbitkan surat ketetapan pajak apakah lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Gitu ya.
Misalnya, saya mengklaim ada lebih bayar 10 miliar. Kemudian saya minta restitusi. Nah, DJP punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan selama setahun full, 12 bulan. Kemudian di akhir bulan ke-12, wajib menerbitkan SKP. Bisa jadi dari 10 miliar itu, oh ternyata setelah dikoreksi, kelebihannya hanya 5 miliar. Jadi SKPLB 5 miliar. Atau misalnya, oh benar Pak, 10 miliar semuanya kita balikin. SKPLB 10 miliar. Atau bisa juga, misalnya kita koreksi, nggak ada lebih bayar, ternyata malah kurang, miliar. Muncullah SKP KB. Ya. Makanya nanti materi KUP di awal pertemuan, mungkin nggak LB diajukan keberatan? Mungkin. Karena bisa jadi kita mengklaim LB-nya 10 miliar, kok SKP-nya hanya semiliar misalnya SKP LB-nya. Maka tetap menjadi poin yang bisa diajukan keberatan untuk SKP LB. Gitu ya. Ini sudah selesai untuk yang induknya, halaman 1. Kemudian halaman 2-nya, ini kita menentukan PPh pasal 25 untuk cicilan bulan berikutnya. Rumusnya, yang menjadi dasar perhitungan adalah angka penghasilan neto fiskal. Ingat ya, angka penghasilan neto fiskal. Atau kita ambil dari lampiran 1 aja ini gampangnya. Paling bawah, yang ini ya, 6519. Kemudian ada kompensasi kerugian atau tidak. Kemudian ada PPh terutangnya berapa. Kredit pajak yang dibayar, dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Di luar yang dibayar sendiri ya. Jadi ini ada kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Jadi PP yang dibayar 1288 kita bagi 12. 107. Beberapa pertanyaan yang timbul, Pak, mungkin nggak PPh badan atau SPT badan, PPh 25-nya pakai perhitungan lain? Untuk orang pribadi memungkinkan, tapi kalau untuk PPh badan, secara aturan harusnya tidak ada perhitungan lain. Ya. Kecuali dia masuk usaha tertentu. Contohnya, kalau dia perusahaan masuk bursa, maka dia PPh pasal 25-nya tiap 3 bulan. Tergantung dengan laporan triwulanan dari perusahaan. Misalnya Q1 ya, Q1-nya dia laba sekian, dihitung pajaknya dibagi 12, ya itulah yang harus disetor. Q2-nya dia rugi, ya nihil cicilan 25-nya. Q3-nya laba lagi, dihitung lagi. Berapa labanya, kalikan PPh terutang, hasilnya berapa, dibagi 12, itulah jadi cicilan untuk Q2. Gitu ya, itu untuk yang perusahaan masuk bursa. Ada lagi adalah perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Nilai angsurannya berdasarkan dari laporan yang dia sampaikan ke BI atau OJK. Ya. Ketika misalnya yang bersangkutan bank itu lapor ke OJK bahwa laba saya sekian, keuntungan saya sekian, maka dari angka itulah yang kita hitung berapa PPh terutang, kemudian kita bagi 12, itu yang menjadi cicilan di bulan berikutnya. Ya, jadi untuk perhitungan lain tidak ada, seperti OP kan ada. Kalau badan nggak ada, hanya mengakomodir untuk usaha tertentu. Perbankan dan perusahaan masuk bursa, bursa efek. Oke. Kemudian lampiran induk halaman 2 berikutnya, poin 15, ini hanya melaporkan berapa PPh yang dikenakan final, berapa penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Habis itu kita checklist kelengkapan dokumen yang kita lampirkan, tanda tangan, dan dilaporkan. Kalau misalnya pakai e-form, yang Adobe Reader ini, ya, kita tinggal klik menu kirim, misalnya kita udah checklist semuanya. Kalau misalnya satu aja yang kosong, ada yang kosong, maka dia nggak bisa ke halaman berikutnya. Misalnya ada yang belum terisi maksudnya ya. Ini yang kita rubah nih, di garutnya kita hilangin. Nah ini kan merah, dia nggak bisa masuk ke kirim. Nah, ada indikator, jadi tandanya masih ada yang harus diisi. Baru kita kirim. Nah, di aplikasi e-form, menu unggah lampiran ada di bagian paling akhir. Jadi sebelum kita mengirim, kita unggah laporan keuangannya, kemudian daftar nominatif biaya promosinya, kemudian ada lampiran khususnya, terus dokumen-dokumen lainnya. Mana yang mau dilampirkan, diupload di sini. Ya. Terus kita input pembayarannya, NTPN-nya, dan verifikasi ke email terdaftar di pajak. Baru kita bisa submit. Ini langsung online, langsung terlaporkan. Kalau ada notifikasi, submit berhasil, tanda terimanya juga dikirim ke email perusahaan. Gitu ya. Ini untuk yang e-form. Selesai dong ininya, SPT PP Badan. Saya coba share untuk SPT-nya ya ke teman-teman. Ya akses memungkinkan atau enggak. Saya coba simulasiin dulu bentar. Jogja. Oke. Kita aja nggak bisa maksud sih. Oke. Harus ada nol, maka dia, sorry, NPWP-nya sudah harus 16 digit, jadi saya tambahkan nol di depannya ya. Terus atur ulang password melalui surat elektronik. Oke, pastikan dulu emailnya. Jelas ya. Ya, coba saya buka dulu emailnya.
Aduh, bisa juga baru buka sekarang nih. Mungkin karena ini ada notifikasinya, kita buka ubah passwordnya. Cepat sekali ternyata ya. Oke. Saya simpen dulu passwordnya, takut lupa. Bentar. Nah, nggak ada tampilannya. Nah, inilah sistem terbarunya. Mohon maaf, emang kondisinya seperti ini, jadi loadingnya aja lama banget ya. Tuh, ini memang sadar deh. Loadingnya aja lama. Masih loading. Nggak bisa ditunjukin ke teman-teman nih jadinya. Saya juga baru buka. Eh, Mudah-mudahan ke depannya di Januari 2025 servernya diperkuat ya, karena memang kendalanya di servernya kayaknya ini. Kita akses saja nggak bisa masuk. Intinya nanti semuanya masuk melalui Cortex System ini, baik itu pelaporan, pembuatan billing, pembuatan faktur pajak, lapor SPT masa PPh, PPN, tahunan, kredit pajak dalam negeri dan luar negeri, semuanya terintegrasi di sistem Cortex ini. Kalau kemarin-kemarin kita lapor PPN harus pakai web e-faktur, kemudian bikin fakturnya harus pakai e-faktur desktop, lapornya untuk tahunan di DJP online. Jadi harus banyak sekali situs yang diakses. Tapi kalau ke depan pengennya semuanya masuk ke sini, termasuk kalau ada tagihan dia nanti ada otomatis warning ke sistem ini. Termasuk kalau misalnya wajib pajak mau bikin deposit, misalnya nyetor dulu Pak, duitnya disimpan, itu nanti ada di sini juga, Cortex System, gitu ya. Tapi mohon maaf kita nggak bisa, nih masih loading lama, jadi hanya bisa masuk dan rubah kata sandi, selebihnya belum bisa kita akses ke dalamnya. Next time ya, kalau misalnya memang ada waktu atau misalnya di lain kesempatan teman-teman bisa akses sendiri. Oke, terus sebagai penutup, mungkin tadi kita sudah koordinasi dengan Pak Darmanta terkait. 。
ujian PPH badan. Jadi kalau kemarin-kemarin kan bikin SPT tahunan, konsepnya nanti kata Pak Darmanta mau dibikin lebih beda. Kemarin PPN juga teman-teman nggak bikin SPT PPN ya. Saya coba tunjukkan. Nah, saya buka dulu. Ujiannya nanti ke depan pengennya Pak Darmanta, ya karena harus sama ya saya sepakati aja. Bikinnya hanya seperti semacam ini teman-teman. Kita kasih soal dalam bentuk langsung kertas kerja koreksi, sama ya, koreksi positif, negatif, kemudian laporan laba rugi fiskal, catatannya mana? Catatannya mungkin di soal ya. Kemudian ini ada penyusutan, dia bikin sederhana. Kemudian ini catatan-catatannya hanya sedikit. Biaya promosi, PPh 22, biaya makan, ya udah. Hanya poin-poin ini aja yang ada di keterangan soal. Dan SPT-nya juga udah ditampilkan di sheet sheet yang lainnya ya. 1771-nya, ya, lampiran 2, lampiran 3, 4, 5, 6, 8A2, dan 1A. Ini, jadi memang tetap masih isi SPT, dan ini identitas dari perusahaannya, neracanya, tadi laba ruginya, bukti potongnya. Sekilas ini yang saya dapat dari Pak Darmanta, saya share aja ya ke kolom chat. Nanti siapa tahu yang keluar itu lagi soal ujian. Katanya nggak jauh dari eh, pelatihan itu. Ya, saya share di kolom chat untuk pelatihan soal ketika nanti ujian PPH badan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, teman-teman? Mohon maaf harus istirahat dulu sebelum siang nanti Pak Kurnia masalahnya nggak bisa. Jadi dua kelas kayaknya mau disatuin nanti untuk materi akuntansi pajak, materi pamungkas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya untuk PPH badan. Dari awal teori, kemudian rekonsiliasi, bikin kertas kerja, dan endingnya kita input kepada ke SPT PPH badan walaupun dalam versi Excel. Saya juga udah tunjukin versi e-formnya, Adobe Reader, itu masih kita pakai sampai 2025 untuk SPT 2024. Selebihnya nanti kita pakainya Cortex di 2025. Tapi sekali lagi Cortex aja kita akses tadi nggak bisa ya, masih dalam pengembangan, mohon maaf. Jadi memang launchingnya resminya di 2025 Januari. Gitu ya. Kalau tidak ada, mungkin saya absen aja. Nah, Permisi Pak, saya mau oh, tanya Pak. ya silakan. Berarti untuk pembelajaran materi itu minggu ini adalah minggu terakhir gitu Pak. Untuk minggu depan berarti sudah ujian langsung dua materi ya Pak.
Kalau dari jadwalnya seperti itu, Mas. Jadi hari ini PPh Badan sesi 1 selesai. Kemudian di sesi 2, satu sesi aja itu nanti untuk akuntansi pajak. Gampang lah akuntansi pajak. Refresh saja karena teman-teman kan basicnya rata-rata akuntan ya, akuntansi ya jurusannya. Jadi hanya membuat beda waktu, pajak tangguhan dan segala macamnya itu nanti di akuntansi pajak. Jadi tinggal hari ini terakhir untuk materi, Mas. Ke depan tanggal 4 Januari ujian badan dan akuntansi pajak. Gitu. Gimana? Baik, Pak, Masih sudah jelas. Terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi udah materi terakhir, pertemuan terakhir juga untuk hari ini. Saya absen dulu. Rai Putri. Raisa